Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Amang inang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihita kamang kenang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja ini mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini 76 orang anak-anak kita yang sudah belajar menggumuli firman Tuhan akan menyaksikan imannya. Dan mulai saat ini juga mereka sudah menjadi teman kita, sahabat kita untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu amang inang, di dalam ucapan syukur ini, marilah kita semua, tepuk tanganlah kita semua amang inang untuk apa yang dilakukan gereja saat ini. Kenapa pendek tepuk tangannya? Kenapa enggak panjang tepuk tangannya? Panjang teruslah ya. Karena misi gereja dari dulu hingga sepanjang abad, dan itulah perintah Tuhan, supaya banyak orang yang mengaku bersaksi bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah pesta sukacita yang tidak ada bandingnya di dalam kehidupan kita. Itu makanya amang inang saya ajak kita bertepuk tangan, jangan pendek tetapi panjang tadi. Tapi nggak apa-apa, sudah cukup panjang ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, untuk merayakan sukacita saat ini gereja kita berbahagia, bersukacita, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan, nas khotbah di minggu saat ini dari kitab Lukas, pasal 10, dimulai ayat 38 sampai ayat 42. Dikatakan begini: ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian amang inang saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Ada 3 dari firman Tuhan ini yang kembali saya bacakan kepada kita, secara khusus kepada
anak-anak kami belajar sini, ada 3 kalimat yang saya akan ulang kembali. Karena ini adalah panggilan, inilah pesan melalui firman ini kepada semua kita. Di ayat 39, kalimat yang terakhir mengatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang pertama, Maria. Ayat yang kedua, Amang Inang, saudaraku, itu ayat 40. Dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Perempuan yang kedua, Marta. Dan yang ketiga, saudaraku, Amang Inang, apa yang dikatakan Yesus kepada kedua tipe karakter dari 2 perempuan, Marta dan Maria. Itu ayat 42. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Akhirnya jatuh ke poin yang ketiga. Penilaian akhir adalah yang ketiga. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya tidak tahu ada nama Maria di sini. Ada kali ya. Ada nama Marta. Ada ya di jemaat kita yang hadir ini. Tetapi yang kita bicarakan bukan Maria yang di sini. Maria yang di Alkitab, Pak Mangindang ya. Marta yang di Alkitab ini. Dan tentu kisah ini, saudaraku, sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Sangat relevan. Saya katakan ini sangat relevan, saudaraku, apa? Karena kita hidup di tengah dunia yang serba cepat. Sekarang kita berada di dalam satu zaman yang serba cepat, penuh tuntutan, dan seringkali membuat kita merasa harus selalu sibuk setiap hari dalam kehidupan. Berangkat pagi, pulang malam, sibuk. Gambaran dari bumi kita, kehidupan kita pada masa ini. Banyak dari kita, saudaraku, mungkin merasa seperti si Marta yang terus-menerus disibukkan dengan berbagai aktivitas, baik pekerjaan, baik kehidupan keluarga, baik di dalam pelayanan, maupun tanggung jawab lainnya. Itu kita perankan. Bahkan tidak jarang kita seringkali, saudara-saudaraku, merasa bangga dengan kesibukan kita masing-masing. Bahkan menganggapnya sebagai tanda dari orang yang produktif dan berhasil. Ini gambaran bumi kita. Ini gambaran dari zaman di mana kita hidup pada masa ini. Namun bila kita jujur, saudara-saudaraku, di balik semua kesibukan yang kita perankan di dalam kehidupan, ada tersembunyi satu kekhawatiran, ada tersembunyi suatu kegelisahan, ada tersembunyi sebuah kekosongan di dalam jiwa kita. Kita hanya bisa menjadi sibuk dan sangat sibuk melayani Tuhan.
Tetapi pada saat yang sama, kita kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa fokus pada melakukan banyak untuk Tuhan. Tetapi lupa untuk menjadi duduk dan mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan. Inilah yang kita alami amang-inang dalam kehidupan kita pada zaman yang maju ini. Oleh karena itu, amang-inang saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kisah ini mengajarkan kita beberapa hal yang penting. Nah, khotbah kita saat ini memberikan pesan, panggilan yang sangat penting kepada kita. Apa itu amang-inang? Apa itu saudaraku pelajar sini? Yang pertama, prioritaskan persekutuanmu dengan Tuhan. Prioritaskan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Kita perlu belajar untuk memprioritaskan waktu pribadi kita dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di tengah segala kesibukan, mari kita luangkan waktu untuk duduk di kaki Yesus. Mari kita luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Mari kita luangkan waktu untuk membangun dan mewujud berdoa kepada Tuhan. Ini adalah pondasi, saudaraku. Ini adalah satu pondasi yang kuat untuk kehidupan rohani yang sehat dan pelayanan yang bermakna di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku, pelayanan kita, kesibukan kita bisa sangat melelahkan kita. Kesibukan kita bisa membuat kita kehilangan sukacita. Itu yang diperankan oleh Marta. Dia perempuan yang hebat sebenarnya. Dia perempuan yang ramah menyambut tamunya. Biasanya kalau ada seorang tamu datang dalam dunia orang Yahudi, mereka melihat itu sebagai berkat. Sehingga dia akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Namun, saudara-saudaraku, di sanalah Tuhan mengatakan, bukan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta tidak baik. Itu baik. Mempersiapkan segala sesuatunya itu baik, kata Yesus. Tetapi ada yang terbaik dalam kehidupan, kan begitu. Perempuan baik, tapi ada yang terbaik. Yang terbaik itu intim, mendengarkan. Itu yang terbaik. Apakah baik kita sibuk? Baik. Apakah kita sibuk dalam pelayanan semua segala pekerjaan kita? Baik, itu baik. Dan itu kata Yesus adalah baik. Tetapi masih ada yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Memilih yang terbaik itu. Jadi jangan dulu para perempuan ini apa gimana ya Marta, jadi nggak bisa kita seperti Marta. Ya boleh. Kenapa tidak? Sibuk ya sibuk. Apakah saya salah sibuk? Tidak. Tetapi ada yang terbaik yang dikatakan oleh Yesus. Pilih mana? Yang kedua, saudara-saudaraku, panggilan firman Tuhan ini supaya kita menjaga keseimbangan. Ini menjadi
kata kunci untuk membangun sebuah kesehatan. Ada keseimbangan. Seimbang antara pelayanan kita, antara kesibukan kita, saudaraku, dengan persekutuan dengan Tuhan. Ada keseimbangan. Bukan berarti saudaraku kita tidak boleh melayani. Bukan berarti saudara bahwa pelayanan itu tidak penting. Penting sekali. Kesibukan itu penting. Pelayanan adalah panggilan yang mulia di dalam kehidupan. Namun saudaraku, kita perlu menemukan keseimbangan yang sehat antara pelayanan dan persekutuan saya dengan Tuhan. Itu panggilan, persekutuan, keseimbangan. Karena pelayanan yang sejati harus mengalir dari hati yang penuh kasih dan sukacita. Karena intim bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu panggilan kepada kita. Dalam praktek kehidupan kita juga menghidangkan ini juga. Perlu kita jaga keseimbangan ini, kan begitu. Ya, saya ada pengalaman ini ya, kan biasalah kalau gereja ada kan pertanyaan dilakukan di setiap week. Kita syukurlah jemaat kita sangat begitu baik memberikan rumahnya tempat pertanyaan. Ya kan begitu. Saya tahu pasti mereka sudah mempersiapkan mulai dari pagi sampai pertanyaan itu dilaksanakan. Mempersiapkan segala sesuatunya lah, rumahnya dibersihkan lah, semuanya. Bahkan makanan juga di parade kan, yang enak-enak di parade pula. Memberi yang terbaik. Apakah itu salah? Tidak. Itu baik. Tetapi ada pengalaman juga setelah acara pertanyaan itu sudah dilakukan. Ya, khotbah sudah mulai, mungkin tuan rumah mengatakan, memikirkan begini, sebentar lagi selesai khotbah ini, ya kan begitu. Sehingga dia diam-diam pergi mempersiapkan ke dapur itu, repot ya. Ya kan begitu, ada begitu. Belum selesai ibadah, tapi tuan rumah atau siapapun sudah mengurus apa makanan di sana kemarin. Di sini ada enggak itu ya? Jemaat kita? Ada? Ada kan? Ya kan ada. Pengalaman kita lah begitu. Masih dalam khotbah atau mau masuk khotbah, tetapi sudah apa? Sudah pergi ke dapur mempersiapkan makanan. Oh ya, memang salahkah? Tidak salah, itu baik. Tapi ada yang terbaik, ya tunggu dulu dong, selesai, ya kalau begitu. Nah itu makanya saya katakan ini adalah gambaran dari kehidupan rohani kita pada saat ini. Sehingga apa Manginang? Mari kita jaga keseimbangan persekutuan kita dengan Tuhan dan kesibukan kita di dalam perjalanan kehidupan semua kita. Ini yang kedua, menjaga keseimbangan. Ini penting karena sekarang di zaman yang maju ini, Amang Inang, sepertinya keseimbangan itu sudah tidak ada lagi. Keseimbangan. Tetapi yang ketiga apa, Amang Inang? Panggilan dari nas kita ini, waspadai bahaya kesibukan. Mari kita waspadai bahaya dari kesibukan. Kerja terus. Ya kan begitu. Sehingga ya boleh kerja. Sehingga apa yang terjadi? Banyak daging, sedikit jiwa. Itu yang terjadi. Banyak daging, sedikit jiwa. Kalau terlalu banyak daging, bagaimana ya? Sedikit jiwa apa yang terjadi ya? Daging tumbuh kan begitu, sakit jadinya. Kalau terlalu banyak kesibukan, kerja. Kesibukan bisa menjadi jebakan yang membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kesibukan yang kita perankan di dalam hidup ini, Amang Inang, itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan jatuh bersungut-sungut. Sama seperti Marta. Jatuh bersungut-sungut kepada Tuhan.
kok Tuhan biarkan saya sendiri? Enak aja, mari dong duduk-duduk terus dekat itu. Saya sudah sibuk ke sana. Saya sudah melakukan ini dan itu. Ya kan begitu. Jadi bersungut-sungut. Artinya ada kekhawatiran di dalam dirinya. Dia sudah terbeban dengan kesibukan yang dia alami. Sudah terbeban sehingga bersungut-sungut. Bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan kita keseharian? Kita sibuk terus. Akhirnya kita bersungut-sungut di dalam kehidupan. Pulang ke rumah bersungut-sungut. Karena tekanan yang kita alami, faktor kesibukan yang kita alami. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu mengevaluasi kembali prioritas kita di dalam kehidupan. Apakah kita sibuk karena memang ada panggilan, atau kita sibuk karena takut kegagalan, takut tidak dihargai, atau karena tuntutan dari keluarga kita sibuk? Maka saudaraku, kita perlu belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang baik demi hal yang terbaik. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Maria. Dia sudah memilih, dia sudah menentukan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil itu daripadanya. Duduk mendengarkan Kristus. Kepada anak-anak kami ini 76 orang anak-anak kami. Justru ini menjadi panggilan yang luar biasa firman Tuhan yang menyapa kalian sekarang. Apa prioritas kehidupan kalian? Gadget kah? Medsos kah? Kita dan banyak anak-anak mulai pagi surfing di media sosial. Sampai malam nongkrong di satu tempat hangout. Sudah ada tempatnya hangoutnya belum? Di mana? Dengan teman-teman? Ada kan? Wow, itu di dekat rumah saya kan, di dekat rumah kami. Bukan rumah saya, rumah gereja kita kan ada di situ. Di dekat Curug itu, dekat jalan tol itu. Jadi ada beberapa tempat di situ. Ya warkop, sepertinya warkop. Kalau malam banyak anak poso remaja di sana, entah siapa itu ya, remaja. Bukan remaja kita, bukan. Banyak anak-anak di situ yang masih remaja, nongkrong itu sudah ramai mulai jam 6 sampai jam 10. Dan ada itu di sana sebelah lagi itu, nongkrong siapa ini gitu. Wah, luar biasa kan begitu. Mungkin itu sudah dunia mereka kan begitu. Dunia orang-orang muda, orang remaja sekarang. Hangout itu boleh kan begitu. Minta satu kopi aja itu dari awal sampai akhir kan boleh. Kan murah kan begitu. Bisa internetan kan? Boleh kan begitu. Jadi itu pilihan mereka sekarang. Dan yang kita lihat gaya-gaya orang muda sekarang kan begitu. Mereka kalau misalnya suka ke Jeko gitu ya. Ke fried chicken lah, KFC, duduk gak bareng dengan teman-teman. Ada tempat-tempat minum kopi. Karena di sana disediakan internet begitu loh. Jadi internet itu kan free. Nah, jadi itu mereka bisa pakai. Kalau di rumah kan mungkin ada banyak minta inilah, kuota lah, habis kuotanya lah begitu kan. Ya, sehingga di sana mereka mengerjakan pekerjaannya. Ya, dengan teman-temannya. Itu satu komunitas yang mereka ada sekarang hadapi. Namun saudaraku, ini menjadi penting. Ada yang terpenting dari itu. Hangout, medsos itu semua. Apa itu? Pernahkah kita duduk dengan Tuhan di dalam kesibukan hangout kita? Ini firman Tuhan loh. Sehingga nanti kalau kita sudah menyaksikan iman ini, anak-anak kami sekalian, mari ada yang terbaik yang harus kita pilih menuju masa depan kita. Mendengarkan, duduk dekat kaki Yesus. Duduk. Dengan duduk dekat kaki Yesus, anak-anak kami semua, ingatlah tidak ada yang bisa mengambil itu daripadamu.
ketentraman, keberhasilan, keteguhan imanmu kepada Kristus, itulah masa depanmu yang terbaik. Sehingga ini juga menjadi salah satu pesan kepada kita Amang Inang, karena banyak pengalaman kita ini. Ada 100 orang dulu, 100 orang kurang lebih belajar CD ya. 100 orang kita CD di gereja. Tapi setelah CD selesai, habis sudah. Entah kemana mereka sebagian kok, sebagian. Apakah gereja di HKBP saya tidak tahu. Ya. Tetapi ada yang pergi nggak tahu, nggak nongol-nongol lagi di sini gitu. Sepertinya CD itu ya sudah seperti pemahaman kita dulu. Yang penting belangkonya sudah ada deh. Ini kami sudah, anakku sudah naik CD. Sudah bisa menikah dia nanti, nggak apa-apa. Oh, memangnya itu surat izin nikah apa? Bukan dong. Bukan. Karena banyak begitu. Nggak nongol lagi. Tapi saya yakin, ini 76 orang. Yang 76 orang ini anak-anak kita. Tidak hanya, dan setelah selesai peneguhan CD, kalian semua pasti duduk dekat kaki Yesus di gereja ini. Amin. Yang 36 orang dululah menjawab. Bagaimana? Amin. Alah, sepertinya paksaan ini kulihat ini. Ya. Benar enggak nih? Benar. Ya, Amang Inang orang tua juga, bagaimana mereka ini? Saya yakin juga orang tua pasti setelah CD selesai, pasti orang tua mengatakan, hei kamu harus ke gereja Pak. Kemana Amang Inang? Ke HKBP. Mau ke HKBP manapun jadi, yang penting iya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka masih di sini nggak apa-apa. Di HKBP Jatiwaringin dong kan begitu. Nah kalau nanti kamu berhasil bekerja di tempat lain yang tidak ada HKBP, ya carilah gereja. Ya kan begitu. Protestan lah, ya kan begitu. GKI, GKJW, boleh. GPIB, boleh. Kalau tidak ada HKBP-nya kan begitu. Boleh ke sana. Tapi itulah dekat, duduk intim bersama dengan Tuhan. Jadi nanti akan kami cek nanti ini. Kan nomor telepon kalian kan ada sama kami. Semua kan begitu. Ya, malah pengurus dari orang tua mengatakan ini pelajar CD yang sekarang ini ya kita terus buka grupnya ya, kan begitu. Ada grup WA ini gitu. Jadi nanti bisa dikontrol ya Inang ya. Apakah mereka di HKBP atau di karismatik atau di gereja Pentakosta? Di HKBP saja. Ya, di HKBP saja. Itu yang terbaik. Mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami semua mengucapkan selamatlah untuk kalian semua ya. Anak-anak kami 76 orang. Selamat untuk kalian. Kalian sudah menjadi teman untuk menerima perjamuan kudus. Apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kalian alami masa depan, kesibukan yang luar biasa, zaman yang semakin maju dan canggih, informasi yang begitu cepat, tapi ingat, duduk dekat kaki Yesus. Itulah kehidupan. Tidak seorang pun dapat mengambil itu daripadamu. Amin. Kita berdoa.